Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita, sehingga pada hari ini bulan Ramadan tepatnya kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan alhamdulillah dengan sehat walafiat. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan membahas tentang mar'atus sholihah. Mar'atus sholihah atau wanita sholihah itu ibarat bidadari-bidadari dari surga. Perlu kita ketahui bahwa bidadari di surga itu adalah kekal hidupnya, kesenangan yang diperoleh yang selamanya berada di surga. Itu adalah gelar yang sangat mulia kalau kita dapatkan di dunia. Kita menjadi wanita yang sholihah atau mar'atus sholihah. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang sholihah. Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri seorang dikatakan mar'atus sholihah atau wanita sholihah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang dikatakan wanita sholihah itu orang yang beriman, mengakui bahwa hanya satu-satunya Allah yang kita taati perintahnya. Kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ciri yang selanjutnya yaitu seorang wanita dikatakan sholihah itu adalah yang mau memelihara sholatnya, sholat 5 waktunya dengan tepat. Karena ini adalah kewajiban seorang muslimah, kewajiban seorang muslim, yaitu melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Ditambah juga dengan sholat-sholat yang lain. Ini yang akan menambah citra kita menjadi seorang muslimah. Banyak sholat-sholat sunnah yang bisa kita laksanakan. Yang ketiga, senantiasa mengenakan jilbab atau menutup aurat. Perlu kita ketahui bahwa wanita yang sudah dewasa, yang sudah balik, itu dianjurkan atau diwajibkan untuk menutup auratnya. Apabila berhadapan dengan laki-laki yang non muhrim, ini wajib kita untuk menutup auratnya. Dan saat ini media-media atau media komunikasi, HP dan seterusnya yang kita banyak berkecimpung di situ, ya, kita banyak mengupload gambar-gambar, kemudian selfie dan seterusnya. Ini jangan sampai kita membuka aurat kita. Yang jelas kalau kita share ke Facebook, ke WA dan seterusnya, ini yang melihat itu adalah tidak hanya saudara kita, namun banyak sekali laki-laki yang non muhrim yang bisa melihatnya. Untuk itu, sebagai wanita yang sholihah, kita harus menjaga diri, menutup aurat di mana saja dan kapan saja. Untuk selanjutnya, wanita sholihah itu adalah selalu antusias menanti suaminya, bersikap lembut. Ini apabila wanita yang sudah berkeluarga, bersikap lembut, kemudian menyayangi
dan mengajak kepada kebaikan, mengingatkan apabila suaminya melakukan kesalahan, kelalaian, ataupun keluar dari syariat. Ini dikatakan seorang wanita atau istri yang solehah. Ini apabila mengingatkan dan selalu mengingatkan. Hadirin pemirsa yang berbahagia, selanjutnya yang ciri yang kelima yaitu seorang wanita solihah atau seorang istri yang solihah. Ini apabila mau mendidik anak-anaknya untuk taat kepada Allah, dan yang jelas harus menjadikan contoh bagaimana beribadah yang baik, bagaimana taat kepada Allah. Mencontoh kalau saatnya sholat, ini juga seorang ibu ini harus memberikan contoh melaksanakan sholat dengan tepat waktu, mengaji, mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anaknya. Ini insya Allah bekal yang sangat luar biasa sebagai seorang ibu muslimah atau seorang wanita yang sholihah, karena nantinya anak-anaknya dapat mengantarkan kita ke jannah, yang dapat nanti kalau kita sudah tiada ada atau sudah meninggal dunia, anak-anak kita karena yang sudah kita didik taat kepada Allah, insya Allah akan selalu mendoakan kita. Pemirsa yang berbahagia, selanjutnya seorang wanita solihah atau mar'atus solihah itu adalah seorang wanita yang tidak berkholwat, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang non-muhrim. Kita tahu bahwa apabila seorang wanita berduaan dengan laki-laki, yang ketiganya adalah setan. Untuk itu mari kita berhati-hati untuk menjaga pergaulan kita, menjaga etika kita, menjaga hati kita, menjaga diri kita agar tidak berkholwat atau berdua-duaan dengan laki-laki yang non-muhrim. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya ciri yang ketujuh yaitu seorang wanita solihah. Itu adalah seorang wanita yang tidak menyerupai seorang laki-laki, karena Allah itu tidak menyukai, bahkan melaknat seorang perempuan yang menyerupai laki-laki ataupun sebaliknya, mulai dari tingkah lakunya, kemudian perbuatan-perbuatan yang memang layak dilakukan oleh seorang laki-laki itu, atau pakaiannya yang memang layak untuk laki-laki, maka seorang wanita itu dilarang untuk menirukan gaya seperti itu dengan memakai celana ketat misalnya, dengan tidak berjilbab atau potong rambut yang pendek, super pendek seperti laki-laki, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang memang hanya layak dilaksanakan oleh seorang laki-laki. Untuk itu mari kita berbenah diri, melihat mengaca diri, apakah perilaku kita itu menyerupai laki-laki ataukah tidak, pakaian kita menyerupai laki-laki atau tidak. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya seorang wanita yang sholihah itu juga mau mengingatkan kepada sesamanya, kepada para wanita yang lain untuk beramar ma'ruf, bernahi mungkar, mengajak yang baik, mengingatkan yang baik kepada teman-temannya, kepada saudara-saudara perempuannya. Misalnya memberikan peringatan untuk tidak rasan-rasan atau memfitnah, atau mengingatkan kepada saudara-saudaranya yang mungkin belum sadar untuk menutup auratnya ataupun melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang lainnya.
Ini seorang wanita yang sholihah, bisa memberikan, mengingatkan ataupun menasihati hal tersebut. Pemirsa yang berbahagia, yang kesembilan ini adalah memelihara hatinya dari hal-hal yang syubhat dan nafsu syahwat. Kita ketahui bahwa perempuan memang ditakdirkan oleh Allah itu memiliki nafsu yang sangat banyak dibandingkan dengan akalnya, 9:1. Namun untuk itu akal kita harus kita gunakan. Nafsu atau syahwat yang mana yang kita prioritaskan? Kalau nafsunya kita untuk selalu pengen beribadah terus, apalagi momen Ramadan seperti ini yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, ini kita harus memiliki nafsu yang tinggi untuk ingin selalu beribadah dan beribadah. Namun kalau nafsu-nafsu atau syahwat yang membuat kita tambah dosanya, ini harus kita hindari. Misalnya tidak menutup aurat seperti tadi yang kita umbar-umbar kepada wanita, pada laki-laki lain. Kemudian kita membicarakan, menjelekkan orang lain, ataupun mungkin berbelanja yang berlebihan. Yang terakhir, kita selalu senantiasa menghargai waktu. Seorang wanita yang sholihah itu harus menghargai waktu. Waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam dalam satu hari, satu malam. Ini harus benar-benar kita atur. Tidak hanya kita gunakan untuk tidur, tidak hanya kita gunakan untuk bermain HP saja sampai berjam-jam, sampai waktunya bermalas-malasan, tidur-tiduran, ngobrol sana sini. Yang biasanya yang senang dilakukan oleh kaum wanita itu adalah kalau sudah ketemu dengan temannya, ngobrolnya luar biasa, sehingga sampai melupakan waktu. Waktu itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kalau seorang remaja ini kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang berbau sosial, yang berbau hal-hal yang baik, menolong orang dan sebagainya. Kalau ibu-ibu rumah tangga ini bisa mendidik anaknya, waktunya sholat duha, mengingatkan anaknya, kemudian mengajak atau mengajari membaca Al-Quran, mengajak sholawat, kemudian memasak dan sebagainya, atau melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga, mencuci, setrika dan seterusnya. Ini insya Allah waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Inilah beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa mar'atu sholihah, seorang wanita yang sholihah, itu adalah idaman bagi setiap perempuan yang mengaku dirinya muslimah. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.